Dong. Aplikasi tawar-menawar super diskon berlapis edisi khusus instalasi berhasil. Aplikasi tawar-menawar, Porsche model standar. Harga asli 6,99 juta yuan setelah subsidi. Hanya 9,9 yuan. Villa pemandangan Sungai Chunguang, harga asli 49,99 juta yuan setelah subsidi. Hanya 9,9 yuan. Porsche Anda dan villa pemandangan Sungai Chunguang pembayaran berhasil. Barang akan diantar besok tepat waktu. Harap perhatikan telepon kurir. The clock is ticking, but we're taking it slow. Ice in the glass, watching the candle glow. Your shadow dancing on the bedroom wall. The summer rain. Terima kasih, Chongge. Chongge, asal indikator darah ini bisa mencapai 100%, aku bisa membeli tas baru itu. Tolong bantu aku, ya? Ingin tas? Itu tergantung kamu seberapa tulusnya. Chongge, kamu jahat sekali. Kalau soal ketulusan ini, kamu mau berapa? Aku kasih sebanyak itu. Lanjut. Teruskan. Xiao Ting, aku pulang. Tebak, aku bawakan. Di mana orangnya? Orang yang kuberi hadiah di mana? Xiao Ting, kamu. Pergi. Chongge, kita tak perlu pedulikan dia. Kita bisa lanjut. Chongge Chongger. Xiao Ting, Lin Shen, kukatakan kamu gila ya? Siang bolong begini, tak baik-baik saja di kantor. Lari pulang buat apa? Mengganggu urusanku. Padahal cuma sedikit lagi. Uang hadiah dari Chongge sudah cukup buat beli tas itu. Chongge. Wang Chong. Bukan, Xiao Ting. Wang Kong itu playboy terkenal. Karyawan wanita di perusahaan kita akhirnya bagaimana? Kamu tak tahu? Lalu bagaimana, Lin Shen? Ku beritahu kamu, aku sudah bosan dengan hidup seperti ini. Saudari-saudariku, sudah setiap hari tinggal di restoran mewah, tinggal di villa mewah, pakai perhiasan mewah. Sedangkan aku tinggal sama kamu di kontrakan bobrok ini. Makan minum aja susah. Bahkan pelindung itu, dari aplikasi tawar-menawar, beli patungan, cuma yang murah rasa strawberry. Lin Shen, kamu tahu nggak? Sekarang kalau cium aroma strawberry, saya langsung mual. Xiao Ting, percayalah sama aku. Aku pasti kerja keras cari uang, kasih kamu hidup enak. Mending kamu sama pelindung rasa strawberry kamu hidup seumur hidup aja. Xiao Ting. Ding dong. Aplikasi tawar-menawar super diskon berlapis edisi khusus instalasi berhasil. Aplikasi tawar-menawar, super diskon berlapis edisi khusus. Diskon lagi. Apa aku Lin Shen, seumur hidup ini cuma pantas pakai barang diskonan? Ding dong. Huawei, tagihan periode ini 500 yuan lunas berhasil. Saldo akun Anda, 251 yuan 8 jiao. Diskonan ya diskonan. Selama masih hidup, masih ada harapan. Bertahan dulu bulan ini. Tisu Debao, harga asli 49 yuan, disubsidi jadi 9,9 yuan. Earphone Bluetooth, harga asli 99 yuan, disubsidi jadi 9,9 yuan. Ini juga nggak lebih murah banget sih. Porsche model standar, harga asli 6.990.000 yuan, setelah subsidi, 9,9 yuan. Porsche model standar, harga asli 6,99 juta yuan, setelah subsidi, hanya 9,9 yuan. Bukan model mainan, tapi mana mungkin semurah ini? Villa pemandangan Sungai Chunguang, harga asli 49,99 juta yuan setelah subsidi, hanya 9,9 yuan. Aplikasi nakal ini benar-benar cari sensasi apa saja bisa dibuat. Porsche Anda dan villa pemandangan Sungai Chunguang pembayaran berhasil. Barang akan diantar besok tepat waktu. Harap perhatikan telepon kurir. Bukan, ini aplikasi nakal. Memaksa jual beli. Ini bukan. Kenapa tidak bisa dibatalkan? Pengembalian dana gagal. Aduh.
Porsche. Milikku. Villa pemandangan sungai. Juga milikku. Villa. Villa pemandangan sungai. Villa besar. Dan kamu juga. Milikku. Kakak Wang. Bukan. Kenapa kamu di sini? Wah. Aku tentu datang untuk menagih sewa. Sudah ketuk pintu lama, tidak ada yang jawab, jadi aku masuk sendiri. Xiao Shen, dengar-dengar kamu baru-baru ini bertengkar dengan pacarmu. Kakak Wang. Aku yang salah pada pacarku. Selama ini tidak membuatnya hidup enak. Wah, Xiao Shen. Bukan kakak menasehatimu, kamu lulusan universitas ternama anak pintar. Wajahmu juga tampan. Kenapa otakmu ini kurang lincah? Dengan kondisi dirimu sendiri, asal kamu mau. Aku jamin, pasti tidak akan memperlakukanmu buruk. Kakak Wang, maksudmu apa? Xiao Shen, kakak selama ini sudah baik padamu, kan? Kasih sewa termurah. Dan gratis air listrik. Xiao Shen. Kakak umur 40. Asal kau puaskan kakak. Land Rover ini bisa kau pakai. Selain itu, kakak kasih satu rumah lebih bagus untuk kau tinggali. Jadi, kau ikuti saja kakak. Kakak Wang. Itu, apa ya, aku tahu kau baik. Tapi, aku dan Xiaoting belum putus. Aduh. Kau jalani hubunganmu. Aku isi kekosonganku. Apa konfliknya? Selesai. Kesucianku tak boleh hancur. Yang terhormat Tuan Lin, Porsche yang Anda beli telah tiba. Segera turun periksa. Porsche. Kiriman tepat waktu. Kalau tidak, hampir diserang kakak kos. Selesai. Kakak ini pasti kira aku sengaja tipu dia. Nanti tanda tangan, buruan lari. Atau sembunyi dulu. Ini. Porsche 9,9, perlukah buat keributan besar? Yang tak tahu, kira asli. Apakah Anda Tuan Lin Shen? Baik, Porsche Anda sudah tiba. Silakan tanda tangan di sini. Tuan Lin, beli mobil, dapat model mobil. Pasti ini cuma mobil untuk kirim paket, 9,9 yuan. Mana mungkin beli yang asli? Lin Shen ya. Ini mobil yang kamu beli. Oh. Mungkin. Bukan cuma anak baru lulus yang miskin? Mana mungkin bisa beli Porsche? Sial. Jangan-jangan dia anak orang kaya tersembunyi tadi. Sekarang model dibuat sangat mirip ya? Atau, mobil ini Porsche asli? Sudahlah. Lagipun sudah dibeli. Coba. Kakak Wang, aku. Kalian anak orang kaya, suka main-main, alami hidup. Kamu sibuk dulu, aku masih ada urusan, pulang dulu. Kakak Wang itu, sewa bulan ini aku transfer dulu. Nggak usah. Untung, nama baikku akhirnya terselamatkan. Aduh, hampir terlambat. Bagaimanapun juga, bonus kehadiran penuh bergantung padamu.
Belum pernah secepat ini sampai di kantor. Siapa itu? Ini. Porsche edisi terbatas. Tak kusangka di perusahaanku masih ada orang yang mampu beli. Orang kaya tersembunyi. Tapi cuma sebuah Porsche edisi terbatas. Nanti kalau aku mewarisi keluarga Wang juga pasti bisa beli. Lagi pula mobilku juga tidak jelek. Tentu saja. Kakak Chong kan pangeran keluarga Wang Zonghai. Apa sih yang tidak bisa didapat Kakak Chong? Orang di dalam mobil tadi, kenapa kelihatannya agak mirip Lin Shen? Mana mungkin Lin Shen? Dengan gajinya cuma beberapa ribu sebulan walaupun ditambah anak dan cucunya, 3 keturunan pun tidak akan cukup untuk uang muka mobil ini. Yah, ayo kita pergi. Untung masih keburu. Bonus kehadiran penuh selamat. Ini kan Lin Shen. Setelah dicampakkan, Xiaoting masih berani datang ke kantor? Minggir. Cuma mau absen kan buat dapat bonus kehadiran? Ngapain repot-repot? Bonus kehadiranmu cuma 200 yuan, yang di lantai ini ada 2000. Asal kau berlutut ambil. Semua ini jadi milikmu. Ku bilang minggir. Jangan sok. Tidak heran Guting memilih bersama Wang Shao. Dengan orang sok seperti ini, seumur hidup takkan pernah makan enak. Menurutku, kalian anak muda sekarang tidak tahu kesulitan hidup. Di depan uang. Harga diri apalagi? Lin Shen, aku sarankan kamu sebaiknya lebih tahu diri. Kalau bukan aku, Chongge sama sekali takkan peduli padamu. Kamu harus segera manfaatkan ini kesempatan untuk naik. Lin Shen, pacarku bicara padamu. Dengar tidak? Ini bukan Porsche kunci mobilnya, itu pun edisi terbatas. Ya, ini bukan hanya edisi terbatas kunci mobil Porsche. Yang terpenting, bisa juga jadi korek api. Lin Shen, aku bilang jalani saja hidupmu. Kau pikir beli korek api berbentuk kunci mobil Porsche, lalu benar-benar merasa sudah naik mobil mewah? Xiaoting. Dia di realita tak bisa naik. Kau juga tak bisa. Kau tak bisa biarkan dia, bahkan tak punya hak bermimpi. Benar kan, Lin Shen? Menurutku, kalian anak muda sekarang terlalu gegabah. Tentu saja, kecuali Wang Shao. Lin Shen, katakan gajimu sebulan hanya ribuan yuan, kau setiap hari mikir naik mobil mewah. Kau, mobil itu cuma alat transportasi. Yang lebih penting, masih soal rumah ya. Benar, benar. Wawasan kita mana bisa dibandingkan dengan supervisor. Supervisor, ku dengar kamu beli apartemen luas di Lijiang Bieyuan. Wah ini, kabar ini. Sudah sampai ke perusahaan? Betul, aku memang beli apartemen luas di Lijiang Bieyuan. Tapi, aduh, tidak bisa dibandingkan dengan Wang Shao dan keluargamu. Tentu saja rumah keluarga Wang Shao ini ada berapapun tersedia. Bahkan villa pemandangan sungai, ada beberapa unit. Rendah hati saja. Cuma beberapa unit rumah biasa. Ayahku bilang setelah aku mewarisi keluarga Wang, bahkan villa pemandangan sungai bisa kupilih sesukaku. Astaga, villa pemandangan sungai. Villa pemandangan sungai. Sepertinya aku semalam benar-benar membeli 1 unit. Kiriman seharusnya segera tiba, cuma tidak tahu rumah ini. Apakah juga benar-benar ada? Lin Shen, bisa tidak kamu membuatku tidak begitu kesal padamu? Villa pemandangan sungai yang Wang Shao sebut, itu karena Wang Shao adalah putra sulung keluarga Wang dari Zonghai. Kamu ini apa? Sampah sepertimu. Seumur hidup bahkan gerbang kompleks mewah pun tidak bisa masuk, apalagi villa pemandangan sungai. Benar. Kamu tahu villa pemandangan sungai harganya berapa? Berkata besar tidak takut lidahmu terkilir. AI anak muda sekarang ini pekerjaan tidak becus. Omong kosong bertubi-tubi ya. Kirim ke perusahaan kalian sertifikat properti. Tolong tanda terima. Ini, kok sertifikat properti dikirim ke kantor? Bikin aku agak malu. Ah, takut apa, Kepala Li? Ini asli banget sertifikat propertinya. Beda sama yang bawa kunci mobil palsu cuma buat gaya-gayaan. Betul. Hari ini kita bisa lihat berkat Kepala Li. Baru bisa melihat seperti apa sertifikat apartemen besar itu. Kalau tidak, mungkin sebagian orang takkan pernah lihat seumur hidup. Kalau gitu, kubuka untuk dilihat semua. Bukannya ku beli apartemen besar? Kok ini? Villa pemandangan sungai? Villa pemandangan sungai? Apa? Cepat lihat, lihat, pemilik villa ini adalah Lin Shen.
Tak mungkin. Pasti palsu. Lin Shen, kukatakan, mengirim sertifikat palsu ke kantor. Apa gunanya? Lin Shen dulu, aku pikir kau ini orang yang cukup jujur. Tak disangka suka cari perhatian proyek perusahaan ke depannya, harus aku pertimbangkan matang. Apakah masih akan diberikan padamu? Kalau kubilang sertifikat properti villa pemandangan sungai ini asli, bagaimana? Kau memang masih tak mau menyerah ya. Sertifikat properti Chun Guang Jiangjing ini, setiap bagian punya tanda anti palsu khusus cukup dibasahi air untuk verifikasi sudah bisa. Perhatikan. Ini. Cepat lihat. Lihat ini, lihat. Stempelnya muncul. Ini ternyata asli. Ternyata Lin Shen adalah orang terkaya yang tersembunyi di antara kita ini, villa pemandangan sungai Chun Guang. Lokasi yang uang pun tak bisa beli. Mungkinkah Lin Shen benar-benar orang kaya tersembunyi? Dulu dia sedang mengujiku, kalau Lin Shen bahkan villa pemandangan sungai sanggup beli. Bukankah dia lebih kaya dari Wang Chong? Lin Shen, ucapanku sebelumnya hanya untuk memacumu agar kau berusaha, makanya aku berkata begitu. Sebenarnya di hatiku, aku tak pernah memedulikan apakah kau kaya atau tidak. Guting, kau benar-benar tak peduli aku kaya atau miskin? Benar. Rumah ini memang milikku. Kubeli di aplikasi diskon seharga 9,9. 9,9? Ya, tepat 9,9. Kau, Guting, yang paling meremehkan aplikasi diskon ini. Guting, dulu, kau meremehkanku. Aku berjuang demi kita, masa depan kita berdua, selangkah demi selangkah. Mulai sekarang, tak ada hubungan lagi antara kita. 9,9 yuan. Lin Shen, kau bercanda. Maksudmu 99 juta, kan? Villa Chun Guang Jiangjing. Harga promosi, 9,9 yuan. Aplikasi diskon. Lagi-lagi aplikasi diskon. Lin Shen, kau gila ya? Lagi sertifikat palsu, lagi kunci mobil palsu. Kau mempermainkanku. Tak punya kemampuan, masih meniru orang. Kau sanggup? Aku memang suka pakai aplikasi diskon. Aku berhemat untuk masa depan. Apa salahku? Sepanjang hidupmu, terus di kontrakan sempitmu dengan aplikasi diskonmu selamanya. Bagaimanapun nanti, aku, Guting, takkan pernah memandangmu. Kau dan Kongge bagaikan langit dan bumi. Lin Shen, sepanjang hidupmu hanya pantas seperti sertifikat palsu ini, menjilat tanah, menyaksikanku hidup bergelimang harta. Chongge, ayo pergi. Guting. Ini kau yang bilang. Jangan sampai menyesal. Rumah ini benar milikku. Tuan Lin, ini villamu. Teh itu. Kenapa setiap ketemu orang ini dia selalu buru-buru ya? Kalau rumah sama mobilnya beneran, berarti aplikasi diskon ini. Kalau gitu, jangan salahin aku kalau nawar sampai tangan pegel. Setelan jas desainer tinggi Milan, beli. Romani Conti, beli. Jam tangan mewah, beli. Giok Kaisar, beli. Pembantu rumah tangga tinggal di rumah, beli. Pembayaran berhasil. Barang senilai 500 juta yang Anda beli akan diantar besok pagi. Mohon diperhatikan. Terdeteksi jumlah belanja Anda telah memenuhi syarat. Ingin upgrade sistem? Upgrade sistem akan membuka lebih banyak item yang bisa dibeli. Sistem di-upgrade. Sistem di-upgrade. Upgrade. Sistem sedang di-upgrade. Toko mewah tingkat tinggi akan terbuka setelah upgrade selesai. Selain itu, barang yang Anda beli nanti tidak perlu waktu pengiriman lagi. Langsung sampai. Langsung sampai. Aduh. Sayangnya. Seandainya fitur ini dibuka lebih awal, kan bagus.
Beneran pembantu rumah tangga? Kamu, Aduh, aku. peleceh, sadarlah. Sakit, aduh. Sudah sadar belum? Sadar. Tunggu. Kamu siapa? Kenapa kamu di rumahku? Aku. Jangan-jangan kamu lupa kita semalam. Ngapain aja? Semalam. Aku ingat habis belanja langsung tidur. Nggak minum alkohol juga, pasti nggak blank. Mungkinkah tidur sambil berjalan? Iya, kamu memang tidur sambil berjalan. Itu, wah Nona. Hal tidur sambil berjalan ini bukan urusanku kalau ada yang kurang berkenan kamu. Kamu maklum saja, maafkan saja. Sudahlah, berhenti bercanda. Halo, perkenalkan Sujin yang kamu pesan semalam, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Sepertinya ada. Oh. Nyaris mati ketakutan, aku kira benar-benar tidur sambil berjalan. Tunggu. Kamu asisten rumah tanggaku berani memukul bos? Ku berhentikan kamu. Karena kamu. Makanya aku memukul. Awas ya. Aku latihan bela diri sejak kecil sabuk hitam taekwondo. Jangan berani-berani punya angan-angan. Siapa suka tipe kayak kamu? Aku suka perempuan yang manis dan imut. Apa katamu? Bukan apa-apa. Kaos kakiku. Masih di sini ngapain? Aku tentu saja membangunkanmu. Hari ini ada reuni kampus. Kamu tidak ikut? Reuni Angkatan 2020 diadakan di Hongshenglu sore ini. Selamat datang. Reuni sekolah. Bukankah Guting juga ada di sana? Kalau tidak pergi, dia pasti mengira aku takut padanya. Tapi, kalau aku pergi sendiri. Kalau pembantu rumah tangga kalian keluar untuk urusan kerja, apakah itu termasuk lembur? Bukankah itu Guting? Yang di sebelahnya pacar dia ya, bahkan datang naik Mercedes. Guting ini benar-benar dapat jodoh yang hebat. Pacar Guting bukan Lin Shen ya. Kok ganti orang? Tapi bagus juga. Guting begitu hebat, seharusnya dari dulu mengusir Lin Shen yang tak berguna itu. Sudah diusir. Hanya orang hebat seperti Young Master Wang yang begitu luar biasa, cocok untuk Guting kami. Rendah hati. Di keluargaku hanya buka beberapa perusahaan itu saja. Bukan apa-apa. Lin Shen itu dia pantas jadi pacarku? Aku sekarang sudah satu kaki. Masuk ke lingkaran atas. Nanti, dia bahkan tidak pantas mengangkat sepatuku. Ini mobil sport edisi terbatas. Dari mana sampah ini? Berani merebut sorotan dariku. Aku ingin lihat siapa gerangan kamu. Di kelas kita ternyata ada orang penting seperti ini. Cepat lihat, mau turun dari mobil. Lin Shen. Itu, Lin Shen. Dulu dia murid miskin di kelas kita, bukan? Kok sekarang bisa bawa mobil sport kayak gini? Tentu saja dia nggak mampu beli mobil mewah. Lin Shen, bisakah kamu jangan kekanak-kanakan begini? Kamu pikir dengan menyewa mobil mewah, semuanya akan berubah. Kamu pikir dengan melakukan ini, aku akan kembali padamu? Jangan bermimpi di siang bolong. Oh, ternyata cuma sewa. Aku sudah bilang, mana mungkin dia tiba-tiba kaya. Pantas saja Guting putus dengan Lin Shen. Pacaran dengan cowok kayak gitu. Kalau aku juga nggak mau. Siapa butuh kamu balik lagi? Mobil ini, aku beli dari aplikasi diskon hanya 9,9 yuan. Ada urusan apa denganmu? Cih. Lin Shen, kamu berani. Kenapa? Cuma kamu yang boleh cari sugar daddy. Aku nggak boleh cari cewek cantik buat jadi pacar? Lin Shen ini, kok tiba-tiba jadi kaya banget? Pacarnya juga cantik banget. Iya. Dulu kan dia miskin sekali. Sekarang lagi hoki ya. Lin Shen. Buat jaga gengsi, keluar duit banyak juga ya. Mobil mewah, cewek cantik. Nggak murah kan?
Sayang, dia cuma pura-pura kaya, gak punya duit beneran, mending ikut aku. Apapun yang kamu mau, aku kasih. Wang Chong ini terlihat sangat menjijikan. Harus kutangani. Tahan dulu ya, aku belum bisa ganti rugi. Kamu bisa akting? Tidak perlu. Aku percaya pada naluriku. Justru kamu, di depan pacarmu sendiri, merayu orang lain tidak baik kan? Ayo pergi. Dibandingkan dengan cewek cantik di samping Lin Shen, Guting ini sungguh tidak pantas. Wanita secantik itu, mana mungkin tertarik pada Lin Shen? Setelan jas ini, kok seperti setelan Haute Couture Milan Fashion Week? Tidak, bahkan aku pun tak dapat izin fitting di Milan Fashion Week. Lin Shen, mana mungkin bisa mendapatkannya? Dan mobil ini juga, mobil sewaan merek palsu, berani menipuku. Nanti di meja makan, lihat bagaimana aku menghajarmu. Ayo pergi. Ketua kelas, lama tidak berjumpa. Ini kan ketua kelas Li Wei, sekarang cantik sekali. Dia kan putri sulung Li Shi Group. Sejak awal dengan kita bukan dari dunia yang sama. Entah juga pria seperti apa yang bisa menarik hatinya. Entah Lin Shen hari ini akan datang atau tidak. Lin Shen, bukannya kamu bilang ini anggur merah tahun 1986, kok pakai kantong plastik untuk membawanya? Itu karena saat kamu terima paket pagi ini kotak kemasanku dibuang. Di aplikasi subsidi cari lama-lama tak ketemu kotaknya pas cek toko online satu kotak lebih dari 20 ribuan. Satu kotak lebih dari 20 ribuan. Ini bisa beli berapa Porsche ya? Bawa aja. Pakai kantong plastik juga lumayan kuat. Lin Shen, kamu datang. Ketua kelas, lama tak jumpa. Iya, sudah setahun lebih tak ketemu. Tak pernah juga kamu cari aku. Kita kan teman sekelas 4 tahun kuliah. Aku baru lulus, setahun kerja masih belum stabil. Nanti kalau ada kesempatan, pasti cari kamu. Duduk. Pura-pura apa sih? Cuma buruh biasa kok. Yang enggak tahu mungkin kira bisnisnya sebesar apa. Ini kan si cantik kelas kita. Yang di samping pasti Young Master Wang dari Wang Shi Group memang tampan luar biasa. Buruh biasa kenapa? Masih lebih baik daripada yang ngotot mau jadi pelacur. Kamu ngomong siapa? Siapa tanya, ya itu yang aku omongin. Kamu. Lin Shen, kamu masih pikir ini masih di sekolah? Masih mau unjuk gigi? Ujung-ujungnya cuma jadi buruh kelas atas. Cuma Xiao Ting sama Young Master Wang. Seperti ini yang patut dikagumi. Hal sederhana begini, tapi ada orang tetap enggak ngerti. Ada hal-hal yang tidak dimiliki sejak lahir, maka seumur hidupnya tak akan punya. Benar kan, dua nona cantik? Teman-teman sekalian, ini persiapan Kak Wang untuk kalian semua. Anggur Lafite 30 tahun. Baru pagi ini dikirim langsung dari Prancis. Di seluruh kota Zhonghai, tak ada botol kedua. Lafite 30 tahun. Kalau begitu, botol ini harganya pasti ratusan ribu. Tak kusangka dalam hidupku bisa mencicipi anggur seperti ini. Terima kasih, Kak Chong. Ayo, mari kita semua bersulang untuk Kak Chong. Ini baru orang kelas atas. Ada orang yang mengira jadi orang atas cuma karena sewa terapis dan naik mobil mewah. Cuma sebotol anggur biasa. Di rumah Kak Wang, banyak sekali. Pelayan, bawa anggur ini untuk didekantasi. Tunggu. Botolku ini juga tolong didekantasi. Tuan, di sini, anggur harus bernilai di atas 100 ribu baru boleh didekantasi. Anggur biasa, tidak perlu didekantasi. Dia si kampungan ini. Mana mungkin tahu arti dekantasi. Dia cuma cocok dengan barang murahan. Itu saja. Mau didekantasi pula? Memang. Anggur dalam kantong jelek. Berani juga dibawa, tak tahu malu. Bagus tidaknya anggur ada hubungan apa dengan kantongnya? Harus dicicipi dulu baru tahu kan? Pak, anggur Anda ini, saya belum pernah lihat. Tunggu sebentar, saya cari pimpinan kami untuk diperiksa. Entah anggurnya itu. Dibeli dari lapak mana? Dari mana lagi? Pasti dari aplikasi diskon. Aku kan kenal dia. Sudahlah.
Lagi pula Lin Shen kita, baru saja diputusin. Xiao Ting sekarang sama Wang Shao, pacarnya yang kaya raya. Wajar kalau dia tidak stabil. Kita semua harus lebih pengertian. Bangsat tak tahu diri. Aplikasi diskon kenapa? Masa diremehkan? Aplikasi diskon, di dalamnya jelas. Semuanya. Lin Shen niatnya baik. Sudah? Li Wei, kenapa kau bela si sampah ini? Mendingan waktu ini kita gunakan untuk mencicipi yang dibawa Kongge anggur bagus asli. Pas sekali kalian datang, anggur Kongge sudah siap disajikan. Pak, anggur Anda berusia 80 tahun, Romane Conti. Di seluruh toko, hanya manajer kami yang bisa menyiapkannya. Sekarang beliau sendiri yang akan menyajikannya untuk Anda. Masa bisa? Romane Conti hanya bisa diproduksi 500 botol per tahun, era 80-an. Nilainya sangat tinggi. Bagaimana mungkin kau punya anggur seperti ini? Ah, palsu. Pasti palsu. Bagaimana restoran ini bekerja? Bahkan anggur palsu saja tak bisa bedakan. Nyonya, Romane Conti jumlahnya terbatas. Setiap botol memiliki nomor dan tanda khusus. Saya pasti tidak akan buat kesalahan rendah seperti ini. Jadi, ini memang Romane Conti tahun 80-an. Romane Conti. Ini ternyata asli. Di aplikasi diskon, bagaimana mungkin bisa beli Romane Conti? Romane Conti era 80-an. Romane Conti. Anggur bernilai jutaan. Lin Shen, sekarang kau bagaimana bisa hebat seperti ini? Ah, tidak. Hanya sebotol anggur. Hanya itu. Lin Shen. Meski aku tak tahu mengapa kau beruntung dapat satu botol Romane Conti. Tapi kau pikir keberuntungan seperti ini akan datang kedua kali? Kalau aku bisa keluarkan botol kedua, Kalau kau bisa keluarkan botol kedua, orang-orang ini, aku beri masing-masing satu botol. baik. Kalau begitu, aku mewakili teman-teman sekelas yang hadir, ucapkan terima kasih dulu pada Wang Shao atas kedermawanannya. Kebetulan, belum coba fitur baru pengiriman instan ini. Lin Shen, apa yang kamu lakukan dengan ponsel itu? Kamu mau cari apa? Jangan-jangan kamu pikir anggur kelas tinggi seperti ini bisa kamu beli di aplikasi diskonmu, benarkah? Kenapa? Ya, memang dibeli di aplikasi diskon. Ada urusan denganmu? Sudah kuduga. Orang seperti Lin Shen mana mungkin mampu beli anggur sebaik ini. Lebih baik kamu pulang cepat dan habiskan waktumu di sana. Pakai aplikasimu itu. Apa namanya? Aplikasi tawar-menawar. Cepatlah pulang dan coba tawar harganya. Yang Anda beli, 50 botol Romane Conti tahun 80-an, silakan ditandatangani. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, Tuan Lin. Tuan Wang, giliranmu. Tidak mungkin. Si sampah ini, beberapa hari lalu hanyalah seekor kecoa yang tak kuhiraukan. Ah, Kakak Chong, ini uang dari Paman Wang untuk persiapan proyekmu. Ini dana perusahaan. Dana perusahaan. Tuan Wang, masih mau lanjut? Kupikir putra mahkota Wang Shi Group yang termasyur sehebat apa, ternyata cuma bisa mengeluarkan beberapa juta saja. Begini saja, Sujin. Ambilkan satu botol dari anggur itu untuk Tuan Wang. Jual bekas, mungkin bisa dapat uang jajan. Lin Shen, sejak kecil sampai besar, kaulah orang pertama yang berani menghinaku seperti ini. Baik. Kalah ya terima. Anggurnya akan kukirim. Tapi kamar kecil ini terlalu kecil. Berani nggak main lebih gede sama gue? Pergi sana. Kalau Wang Chong minat, gue pasti temani. Cuma gue nggak tahu. Wang Chong mau main gimana? Hotel ini, di seluruh Zonghai hotel terbesar, rata-rata omzet per hari puluhan juta. 5 hari ke depan. Semua pengeluaran ditanggung. Sehari aja sudah puluhan juta. 5 hari, bisa miliaran. Wah, memang anak sulung Wang gaya mainnya. Hah, menurut gue. Modal Lin Shen. Cuma segini. Lin Shen, cari duitmu susah kalau enggak. Orang tolol ini kenapa main gedean? Tapi dari gaya Wang Kong uang yang dia keluarin harganya gak murah. Gimana kalau mundur? Sistem upgrade selesai toko high-end dibuka. Ini. Lin Shen, kenapa? Tadi kan sok jago banget. Ini nih beda antara lo sama gue. Seumur hidup lo nggak bakal nyamain. Beda. Beda apa? Maksud lo apa? Lo bilang, nanggung Hong Sheng Lo 5 hari ya? Nah, gue genapin aja. Nanggung Hong Sheng Lo 30 hari.
Ding. Beli selesai. Bayar sukses. Apa katamu? Ada yang beli Hong Sheng Lun lunas. Lin Shen, kupikir kau masih agak berani. Tak disangka, kau hanya bodoh tulen. Sewa Hong Sheng Lu sebulan minimal butuh miliaran. Kau cuma karyawan biasa. Apa hakmu ngomong begitu? Bual omong kosong, siapa yang tak bisa? Ku bilang bisa beli Tesla? Kayak dia, orang yang boros tanpa pikir, bisa jadi apa? Cuma pamer. Wang Chong anak konglomerat Wangshi Group. Kau Lin Shen apa? Pamer kekayaan palsu. Awas main api. Sampai celana dalam habis. Diam. Lin Shen, kuharap kau ikuti langkahku. Kalau tidak, kau tunggu saja. Panggil orang. Cek dana. Konfirmasi bayar, Tuan. Tentu. Saldo kartu 200 juta. Astaga, tak disangka di dunia ini benar ada yang bawa 200 juta tunai. Hari ini aku baru tahu. Kini Lin Shen sengsara, baru saja menghina Wang Chong. Kini jika tak bisa bayar, Wang Chong, mana mungkin lepaskan dia? Giliranmu, Lin Shen. Gesek kartu. Pak, Lin Shen. Keluarga Wang terkenal balas dendam sekecil apapun. Bagaimana kalau kamu minta maaf pada Wang Kong, merendahkan diri sedikit? Kebetulan, aku akan bicara pada ayah, minta dia membantu bicara pada paman Wang. Terima kasih perhatianmu, ketua kelas. Tapi, yang seharusnya merendahkan diri bukan aku. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Lin Shen, kalau kamu tak bisa menyediakan uang sebanyak itu, aku jamin, kau tak bisa hidup di Zonghai. Kak Chong. Itu kan uang kas negara. Ini. Diam. Uang tunai memang tak ada. Tapi tanpa uang tunai lalu bagaimana? Sejak kapan hotelku perlu bayar sendiri? Hotelmu. Hong Sheng Lu di Zonghai sudah berdiri 500 tahun. Dulu keluarga kami menawarkan 6 miliar. Tetap tak berhasil mendapatkannya. Kamu ini siapa? Lin Shen, bisakah kau seperti pria sejudi? Terima kekalahan, jangan berbelit-belit di sini. Kepemilikan hotel ini, kau kira kami tak bisa selidiki? Benar-benar gila. Orang seperti ini ternyata sekolah di universitas yang sama. Sungguh noda di Universitas Zonghai kita. Lin Shen, kenapa setahun tak jumpa kau jadi begini? Semuanya. Lin Shen pasti alami masalah hingga jadi seperti ini. Aku gantikan Lin Shen minta maaf pada kalian. Maaf, semuanya. Tak sangka Li Wei mau segitu untukku. Lin Shen, mau apa lagi? Harus bangkrut baru berhenti. Sudahlah. Nasihat sia-sia untuk orang nekat. Apalagi, kamu, Li Wei, siapa lagi berani membelanya? Kamu ngapain sih? Cepat bawa orang yang mengaku bosmu keluar dari sini. Iyalah, banyak bicara, masa enak tinggal di sini. Kalau aku, sudah kabur dari tadi. Kumpul-kumpul alumni dirusak Lin Shen. Jadi begini. Pak, lebih baik Anda pergi. Kalau tidak, saya panggil satpam. Lin Shen tak salah. Berdasar apa mengusirnya? Siapa berani? Cuma satu orang, ayahku adik angkat hotel ini. Aku lihat siapa bisa halangi aku. Adik angkat? Aku tak tahu aku punya ayahmu sebagai adik. Kamu tak percaya sampai lihat bukti. Cepat panggil satpam. Mau dipecat? Satpam sudah datang. Tunggu saja. Pak Lin, kontrak akuisisi hotel Anda sudah sampai. Tolong tanda tangan. Efisiensinya luar biasa. Perjanjian akuisisi serumit ini kurang dari 5 menit sudah dikirim. Seolah-olah ini dibuat khusus untukku. Apa yang terjadi? Apakah orang ini aktor yang dicari Lin Shen? Baru beberapa menit. Meskipun Lin Shen punya kemampuan meramal, tidak mungkin secepat ini. Orang ini kenapa terlihat sangat familiar? Sepertinya aku pernah lihat di foto ayahku. Jangan-jangan yang dikatakan Lin Shen itu benar? Tidak mungkin. Hong Sheng Lu bisa dibeli semudah itu. Hanya para bos besar di Jingxi yang bisa. Lin Shen setahun ini bekerja di perusahaan kami. Mana mungkin? Prosedur terkait telah selesai diproses. Mulai sekarang Anda adalah satu-satunya pemilik Hong Sheng Lu. Wah, ini
Orang ini benar-benar datang dan pergi cepat sekali. Wang Xiao, giliranmu panggil paman. Paman. Tidak mungkin. Jangan kira dengan tanda tangan, perjanjian palsu bisa membuatku percaya padamu. Kalau kamu memang sangat kaya, kenapa takut verifikasi dana? Betul, Wang Xiao. Jangan banyak bicara dengannya. Cepat usir dia keluar. Dengan kekuatan keluarga Wang, dia pasti tidak berani berbuat apa-apa. Siapa yang berani? Keluarga Wang tidak bisa mengatur Hong Sheng Lou-ku. Manajer Yang, kenapa kamu datang? Temanku ini tidak sengaja di Hong Sheng Lou. Anda pasti Tuan Lin Shen ya? Kamar presiden di lantai paling atas sudah kami bersihkan. Apakah Anda perlu pindah ke atas untuk melanjutkan makan? Bos? Dia, bos. Ternyata benar. Dia benar-benar membeli Hong Sheng Lou. Bagaimana mungkin? Saat bersamaku dulu, dia bahkan tak mampu bayar sewa. Bagaimana mungkin tiba-tiba jadi sekaya ini? Semua ini seharusnya milikku. Bisa. Sekalian, tolong siapkan bendera penghargaan. Lagi pula Tuan Wang membawa banyak bisnis untuk hotel kita. Tuan Wang tidak akan mengingkari janji kan? Kalau uangnya kurang sebagai pemilik, aku bisa memberimu diskon. Ini hanya 200 juta. Wang Shi Group masih mampu. Lin Shen. Kau tunggu saja. Kau hanya bisa bersenang-senang beberapa hari lagi. Lin Shen, dulu aku dengan Wang Chong hanya sandiwara. Di hatiku hanya ada kamu dari awal sampai akhir, dan itu Wang Kong. Dia memaksaku dengan masa depanmu. Karena itu aku bertindak seperti itu. Aku salah sebelumnya. Aku juga tahu kau tak akan memaafkanku. Tapi tak apa. Yang penting kau baik-baik saja sekarang. Aku tak apa-apa. Tak apa, aku tahu kau bermaksud baik. Di hatiku, akan selalu ada tempat untukmu. Lin Shen. Lin Shen. Tak kusangka kau benar-benar pemilik Hong Sheng Lou tadi. Terima kasih tadi. Tak kusangka dalam situasi tadi, kau tetap mau membantuku. Lin Shen, mobilnya datang. Sudah datang. Kalau ada masalah nanti, cari aku saja. Hong Sheng Lou selalu menyambutmu, ketua kelas. Ketua kelas. Dasar anak tak berguna. Aku Wang Ye, kok bisa punya anak sepertimu yang tak berguna? Menggelapkan dana proyek sudah keterlaluan. Tapi malah dikalahkan oleh anak muda tak berkuasa itu. Dia berhasil mengakalimu. Ayah, Lin Shen dulu cuma seorang karyawan biasa. Siapa sangka dia tiba-tiba jadi kaya raya? Di dunia ini banyak sekali orang kaya baru. Uang itu apa? Uang itu bagi kalangan atas sejati cuma nomor belaka. Kau kan anak keluarga Wang dari Zonghai. Masa hal sederhana ini saja kau tak paham? Bagaimana aku bisa tenang menyerahkan Wang Shi kepadamu? Akui sisi itu. Ayah, ini. Ini karena kau tak becus. 2 minggu lagi akan ada pertemuan keluarga besar Long Guo. Dengan keadaanmu sekarang, mana mungkin kau mendapat perhatian keluarga elit teratas? Kalau urusan ini bisa kau selesaikan, ayah masih bisa di pertemuan itu bicarakan hal baik tentangmu. Kalau gagal, jangan pulang lagi. Tapi ayah, Lin Shen itu. Lin Shen apaan? Lin Shen dasar bodoh. Kalau kau sudah dapat perhatian keluarga elit teratas, orang kaya baru macam dia, bisa kau perlakukan sesuka hatimu. Huanyu Teknologi. Wah, kapal pesiar mewah 2 dulu. Ada juga jet pribadi, helipad, rumah mewah berdiri sendiri, beli semuanya. Aplikasi tawar-menawar ini memang bagus, tapi tidak bisa mengubah barang. Kalau saldo di kartu bisa bertambah juga. Sempurna deh. Mendeteksi subsidi pengguna jumlah memenuhi syarat. Kini membuka modul bisnis. Menjadi pengusaha unggulan, pengguna akan mendapat banyak hadiah tunai. Modul bisnis. Huacheng Teknologi Biofarmasi. Disubsidi jadi 9,9, beli 50% saham. Huacheng Teknologi? Bukankah ini perusahaan yang paling panas di sektor medis beberapa waktu lalu? Masih ragu apa? Beli sahamnya dengan 9,9. Saat ini pengguna hanya di modul bisnis melakukan satu pembelian. Konfirmasi beli saham Huacheng Teknologi? Sudah kuduga, mana mungkin semudah ini. Kalau bisa beli semua saham perusahaan-perusahaan ini, aku bisa langsung jadi orang terkaya di dunia.
Kalau cuma bisa beli sekali. Huanyu Teknologi. Apa Lin Shen kena masalah ya? Hal-hal yang tidak baik. Halo, bos. Bos, ini kontrak pesanan $50 juta dari perusahaan Apple Amerika. Silakan tanda tangan. Bos Bill Gates dan Warren Buffett, serta Mateng mengundang Anda ke pertemuan pengusaha. Perlu diatur jadwalnya. Malam ini aku ada janji. Bilang pada mereka, datang lagi seminggu kemudian. Baik. Semuanya. Masa depan Huanyu Teknologi. Takkan kita ciptakan bersama. Aku baik-baik saja. Kalau kalian, cepat kembali kerja. Masa depan Huanyu Teknologi. Takkan kita ciptakan. Itu, segera mulai bertugas. Aku perlu menyesuaikan diri dulu. Pertama kali jadi bos, agak terlalu bersemangat. Semangat. Maaf, kalian datang untuk wawancarakan. Tunggu di sini dulu. Nanti aku panggil. Lilu, tunggu apa lagi? Cepat ambil dokumennya kembali. Kerjanya lamban. Mau dipecat ya? Semua. Lilu, sudah cari lama, tahu? Satu dokumen saja tidak bisa diambil. Lambat-lambat ngapain? Cepat sibuk, kerja apa sih? Satu proyek sampai sekarang gagal diselesaikan, tidak paham apa gunanya kalian. Untuk apa kamu? Apa tidak mau kerja lagi? Cari file untuk saya lambat-lambat? Apa yang kau lakukan? Kenapa lama? Maaf, manajer. Kau untuk apa di perusahaan? Cuma memelihara orang tak berguna. Nona, kamu baik? Gimana? Baik, kelelahan berlebihan. Kelelahan berlebihan. Lilu, kau memang tak mau kerja, iya kan? Kalian siapa? Oh, saya. Pakaianmu semuanya tidak lebih dari 500 yuan, miskin berani datang ke perusahaan kami wawancara. Jika departemen SDM kalian bekerja seperti ini, kalian sebaiknya berhenti saja. Ya, saya batalkan sekarang hak wawancara mereka. Kau adalah dari perusahaan ini, pimpinan. Benar, saya memang. Ada apa? Ingin cari jalan pintas? Kau tidak lihat karyawanmu? Semua pingsan. Lilu dia baik? Kelelahan berlebihan, perlu istirahat. Baiklah. Cepat bawa Lilu ke tempat kerjanya, istirahat sebentar. Sebentar. Nanti dulu sudah pingsan ngapain dibawa pulang? Kalian urus prosedurnya, langsung pecat. Lemas begini. Kalau dia mati di kantor, salahmu atau salahku? Manajer Wang, Lilu ini kan kerja lembur berhari-hari tanpa istirahat. Jangan pecat dia, kasih dia istirahat 10 menit. Tidak, 5 menit saja. 5 menit? Terus gimana? Kalau dia istirahat 5 menit, gaji untuk waktu itu. Kau yang bayar untuk perusahaan. Kau sok suci apa? Sok baik. Banyak orang di sini lembur. Kenapa dia yang spesial butuh istirahat? Lihat kondisi kerja sekarang. Aku beritahu, aku ke kampus, teriak sekalipun, banyak mahasiswa mau kerja denganku. Dan minta gaji lebih rendah darinya. Jangan banyak omong. Sekarang urus prosedurnya. Buang orang ini ke depan pintu. Kenapa di mana-mana ada bos seperti ini? Aku paling benci orang sepertimu. Mau digebukin? Yang itu, tahan dulu. Kalau kau pukul dia sekarang, aku harus hitung kecelakaan kerja. Tunggu aku pecat dia dulu, lalu perlahan-lahan siksa dia. Wang Xiaocheng, kalau bukan kau paksa ambil proyek Chengnan, mana mungkin Lilu mereka lembur berhari-hari begini? Kalau bukan kamu yang memaksakan diri mengambil proyek pengembangan Chengnan, mana mungkin Lilu dan mereka lembur berturut-turut selama ini. Sekarang kamu masih mau memaksa memecat Lilu. Apakah kamu tidak takut kami melaporkanmu ke bos? Akhirnya mengungkapkan isi hati ya, lapor ke bos? Kalian belum tahu, kan? Bos perusahaan kita sudah berganti orang. Sekarang, sebelum bos baru datang, saya Wang Xiaocheng adalah pejabat tertinggi di sini. Dan bahkan jika bos datang apalagi? Saya ingin memecatnya, saya tetap akan memecat. Kalian cuma sekelompok karyawan biasa saja. Bahkan jika masalah ini membesar, menurut kalian bos baru, percaya kalian atau percaya saya? Sekarang, buang sampah ini di sini. Patuhi perintah. Saya bisa anggap masalah ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, kalian berapa orang ini sama seperti dia, pergi dari sini. Hei, tunggu. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Perusahaan saya sampai harus kamu yang pegang kendali? Kamu pikir saya bodoh? Perusahaanmu. Saya percaya omong kosongmu. Huanyu Teknologi kami
setidaknya adalah perusahaan paling menonjol di sektor teknologi beberapa tahun ini. Kamu siapa sih? Saya beritahu kamu, bocah, orang seperti kamu. Seumur hidup jangan harap masuk pintu perusahaan kami. Tapi kamu, kalau mau beri sesuatu, saya pertimbangkan. Terima kamu. Biaya medis saya. Tanggung perusahaan. Saya ganti. Pukul dia, hajar dia keras. Bukan. Kamu ngapain? Orang baik bicara, bukan berkelahi. Tenang saja. Saya orang baik. Takkan berkelahi, tapi dia. Tapi aku bukan orang baik. Bos mau mati? Amitabha. Lain kali. Jadilah bos baik. Kok dia pingsan? Kalian berdua cepat pergi. Wang Shaocheng ini suka balas dendam. Nanti dia bangun, takkan lepaskan kalian. Betul. Saya buru ke SDM hapus data kalian. Tunggu, dia cuma bos biasa, kenapa kalian begitu takut? Katanya dia terkait dengan keluarga Wang Zonghai. Kalau sampai ke Wang, kalian nanti tak bisa bertahan di Zonghai. Keluarga Wang Zonghai. Wang Chong, ya. Betul. Kalau sudah tahu, cepat pergi. Kalau Wang Chong, justru jangan pergi. Lin Shen, ini ada orang. Angkat ke kantor. Saya mau rapat. Oh iya, Ini perjanjian saham transfer Huanyu. Ternyata dia benar-benar bos baru Huanyu Teknologi. Sepertinya semua sudah tahu, saya Lin Shen adalah ketua dewan direksi yang baru di Huanyu Teknologi. Artinya, saya adalah bos baru kalian. Ini adalah Peraturan dan tata tertib baru perusahaan. Saya harap mulai sekarang, kita semua bisa patuh dengan ketat. kukira bos baru ini bakal jadi bos yang baik. Cuma 2 karyawan. Bos baru pun mau bagaimana? Baru masuk perusahaan berani menyinggung senior seperti saya. Nanti kita lihat bagaimana peraturan baru ini bisa dijalankan. Ada apa? Apakah ada permintaan yang keterlaluan? Lebih baik kamu lihat sendiri. Luar biasa. Mulai sekarang, libur 3 hari seminggu. Cuti tahunan 20 hari. Tunjangan lembur 3 kali lipat gaji. Apa aku sedang bermimpi? Cepat, cubit aku. Ini ternyata benar. Ini tentu saja benar. Tadi saya ke bagian keuangan untuk melihat-lihat situasi gaji kalian bulan lalu. Mulai sekarang, saya akan menilai ulang gaji, berdasarkan kemampuan masing-masing. Saya jamin gaji kalian akan meningkat minimal 2 kali lipat dari sebelumnya. Selain itu, tunjangan lembur yang sebelumnya belum dibayar akan dikeluarkan sesuai peraturan baru ini. Dan untuk karyawan yang lembur lebih dari seminggu berturut-turut, uang lemburnya akan dibayar 3 kali lipat sesuai peraturan baru. Uang lembur akan diberikan sesuai peraturan baru, akan digandakan 3 kali. Kamu gila. Kasih mereka begitu banyak tunjangan. Perusahaan dapat untung dari mana? Kamu sudah sadar. Dengar baik-baik, jangan kira urusan memukul orang bisa selesai begitu saja. Walaupun sekarang kamu pemilik baru perusahaan. Tapi aku, Wang Shaocheng, bukan orang yang mudah diinjak. Apalagi, kalau perusahaan dikelola seperti caramu, perusahaan ini tidak akan bertahan lama. Benarkah? Tentu saja. Semua keuntungan diberikan ke mereka. Perusahaan dapat uang dari mana? Kamu tunggu saja bangkrut. Perusahaan yang tidak dapat untung, atau kamu, Wang Shaocheng, yang tidak dapat untung. Perusahaan seperti Huanyu Teknologi, laba bersih tahunannya sekitar 500 juta. Selain biaya untuk investasi proyek baru, uang sisanya masuk ke kantong siapa? Tidak ada perusahaan bangkrut, karena memberi karyawan ribuan rupiah ekstra per bulan. Hanya orang yang tidak bisa menyedot keuntungan dari karyawan yang menggonggong kemana-mana. Wang Shaocheng, daripada mengancamku, lebih baik jelaskan dengan baik, kenapa di perusahaan kita, inti teknologi hanya dapat gaji bulanan ribuan rupiah, tapi gajimu bulan lalu mencapai 500.000? 500.000 saya sudah kerja di perusahaan ini 5 tahun. Hampir sebulan lembur terus. Gaji baru naik jadi 10.000. Wang Shaocheng itu kerjanya santai banget. Kok bisa dapat 500.000? Kenapa? Karena saya ada hubungan dengan keluarga Wang di Zonghai. Benar. Gaji pokok saya tiap bulan memang cuma 500.000. Tapi apa masalahnya? Gaji semua orang. Mantan bos Huanyu kita tahu jelas. Lagi pula, gaji pokok saya ini mantan bos Huanyu yang kasih sendiri. Kalian semua semakin rajin kerja, saya semakin untung. Marah ya? Marah juga percuma. Ini sudah takdir, teman-teman. Walaupun saya cuma cabang keluarga Wang, hal-hal yang saya jalani bukan hal yang bisa dijangkau oleh sampah seperti kalian. Yang cuma tahu kerja keras, tentu saja. Termasuk kamu, Bos Lin. Walaupun kamu beli Huanyu, kamu cuma orang kaya baru.
Saya sarankan kamu, sungkem minta maaf. Lalu serahkan dia ke saya. Kalau tidak, tunggu saja saya keluar dari Huanyu. Lalu, Huanyu bangkrut. Kamu, Lin Shen. Apa yang kamu bilang tadi benar? Apa yang kau katakan tadi benar? Tentu saja, asalkan kau sekarang berlutut dan minta maaf, dan serahkan dia padaku. Aku jamin, Huanyu akan tetap seperti dulu. Tetap menghasilkan uang. Sujin, lihat nanti malam bagaimana aku menghajar kau. Siapa yang tanya itu? Yang kumaksud kalimat setelahnya. Setelahnya, kukatakan aku akan keluar dari Huanyu. Tidak masalah. Ini kan kau sendiri yang mengajukan resign, bukan aku yang memecatmu jadi tak ada pesangon. Terima kasih atas kontribusimu untuk Huanyu selama ini. Selamat tinggal. Masih bengong apa? Cepat siapkan perjanjian resign. Kalau tidak, kompensasi jutaan itu, kau yang bayar? Kau mempermainkanku. Lebih baik kau jangan menyesal. Di kamus Lin Shen tak ada kata menyesal. Cepat ambil, jangan tunggu manajer Wang. Nanti menyesal. Silakan, Manajer Wang. Jika kau masih di sini, aku tak jamin akan berbuat apa padamu. Pergi. Pertunjukan bagus belum mulai, mengapa aku harus pergi? Benar kan, Tuan Muda Wang? Kita bertemu lagi. Kita memang berjodoh. Lin Shen. Wah. Bukankah ini di hotel kami? Tuan Muda Wang yang hantam hamburkan uang? Tuan Muda Wang, spanduk kehormatan dari hotel sudah siap beberapa hari lalu. Kapan Anda ada waktu? Saya antar sendiri ke tempat Anda. Cuma 500 juta saja. Jangan-jangan kamu benar-benar pikir bagi saya, Tuan Muda Wang, itu berarti sesuatu. Bekas tamparan di wajah Tuan Muda Wang belum hilang juga. Lebih baik hati-hati bicara, jangan cari pukulan. Tidak mungkin. Tamparan ayah saya itu sudah sembuh lama. Masa masih ada? Kamu mempermainkan saya. Gimana sih? Apa karena dia pulang langsung dipukul? Lihat, kan saya bilang benar. Lin Shen. Tertawalah. Tapi, sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa. Lin Shen, sebelum kamu akuisisi perusahaan ini, pasti belum lakukan due diligence kan? Due diligence? Tentu saja. Perusahaan beli 9,9, buat apa due diligence? Lin Shen, bagaimana bisa di dunia ini ada orang bodoh seperti kamu? Menerima barang rongsokan, masih senang-senang saja. Apa maksudmu? Maksud apa? Maksudnya, perusahaan ini sebentar lagi akan bangkrut. Tidak mungkin. Sebelum kamu mengambil alih perusahaan ini, saya sudah lihat laporan keuangannya. Meskipun laporan keuangan bisa saja dipoles, tapi belum sampai harus bangkrut. Perusahaan kami belum lama ini baru saja mendapatkan proyek pengembangan Chengnan. Daerah itu didukung penuh oleh Zonghai untuk beberapa tahun ke depan. Masa bisa bangkrut? Proyek Chengnan. Haha, kenapa kalian gak pakai otak? Coba pikir baik-baik. Proyek Chengnan, proyek menggiurkan kayak gini, masa bisa jatuh ke tangan perusahaan kelas 2? Kayak kalian, dari banyak perusahaan besar. Proyek Chengnan itu, aku tahu proyek ini. Memang didukung kuat Zonghai, tapi biaya awalnya terlalu besar, bukan Huanyu yang bisa tanggung. Lalu kenapa Huanyu ambil proyek ini? Kamu. Betul. Aku ini. Lin Shen, sebenarnya, kalau kamu nurut dan gak bikin aku marah, aku masih bisa kasih kelonggaran, biar proyek ini meledak nanti. Setidaknya kamu nggak rugi total. Tapi kamu nggak tahu diri, malah menghina Wang Shao kami. Kali ini perusahaanmu, tunggu aja mati. Gawat, proyek Chengnan rantai dana tiba-tiba putus. Harga saham perusahaan sebentar lagi jatuh ke titik terendah. Bos Lin, sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu usir aku dari Huanyu sebelum kejadian, untuk jaga rahasia ini, aku harus pura-pura sebentar. Wang Shao, soal yang kita bicarakan dulu, bagaimana? Tenang saja. Kau tak cuma bantu aku beli Huanyu dengan harga murah, tapi juga kasih teman baikku pelajaran berharga. Aku pasti balas budi baikmu. Terima kasih, Wang Shao. Ada apa Lin Shen? Tiba-tiba diam saja, dulu kan sangat sombong. Apa karena sebentar lagi bangkrut, jadi takut? Jauh-jauh dari Lin Shen. Hahaha, pasanganmu ini cukup melindungimu. Aku justru penasaran setelah kau terlilit utang, apakah dia masih tetap baik padamu? Lin Shen, jangan panik.
Aku punya super diskon berlapis. Meski bangkrut, kerugian tak akan besar. Tapi sekarang susah cari kerja. Kalau perusahaan ini bangkrut, bagaimana nasib karyawannya? Manajer Wang, kalau Huanyu diakuisisi bagaimana kami? Kalian tentu harus cari tempat lain. Jangan-jangan kalian pikir bisa tetap kerja di perusahaan ini? Manajer Wang Xiao, dengan kondisi lapangan kerja begini, setelah keluar dari Huanyu, kami benar-benar tak tahu kapan bisa dapat pekerjaan berikutnya. Kami masih ada keluarga untuk dihidupi. Tolong berbaik hati, pertahankan kami semua. Masa kalian masih mau? Jangan buru-buru. Aku bukan orang tak masuk akal. Wangshi Group juga memang tak kekurangan posisi ini. Kalian ingin saya pertahankan, bisa saja. Tapi, Katakanlah, Tuan Wang, asal tidak di PK kami bersedia melakukan apapun. untuk tetap di Wangshi Group, gaji dan cuti kalian semua harus dipotong setengah. Tuan Wang, Kalau gaji dan cuti dipotong setengah, bagaimana kami bisa hidup? Bukannya kalian sendiri yang bilang. asal bisa bertahan, syarat apapun diterima, dan tidak hanya gaji dan cuti yang dipotong setengah. Uang lembur dan subsidi semua mengikuti standar terendah di Zonghai. Pada dasarnya, kalian cuma sekumpulan barang kelas 3 yang cuma bisa kerja di perusahaan kelas 2. Sama sekali tidak pantas dengan nama Wangshi Group. Mengizinkan kalian bertahan. Sudah sangat baik hati saya. Benar. Lagi pula, Wangshi Group adalah perusahaan top 500 dunia. Coba kalian lihat diri sendiri di cermin. Lihat kalian ini macam apa. Tuan Wang setuju kalian bertahan. Sudah sangat berbelas kasih. Kalian punya hak apa sampai minta syarat? Wang Chong. Mereka sebelumnya di Huanyu sudah sangat tersiksa oleh Wang Xiaocheng, sampai kelelahan. Tahukah kamu, beberapa dari mereka sudah lembur terus selama seminggu. Dalam keadaan begini, kalian masih memotong hak mereka? Kalian mau bunuh mereka? Makanya ayahku bilang padaku orang baru kaya sepertimu tidak pantas dianggap serius. Mereka hanya terlahir sebagai manusia. Tapi bagi keluarga Wangshi kami, mereka tak beda dengan binatang. Hanya orang baru kaya sepertimu yang kasihan pada mereka. Sungguh konyol. Wang Chong. Mereka manusia hidup. Manusia. Lalu apa? Pokoknya, Bos Lin Wang Xiao telah mengajukan syaratnya. Mau ke Wangshi atau tidak, itu urusan mereka. Tanya saja mereka kalau mau tahu. Kalian. Aku butuh pekerjaan ini. Aku terima. Aku juga terima. Sudah, Lin Shen. Kamu sendiri hampir bangkrut. Masih sempat mengurus urusan mereka? Lebih baik kamu jual Huanyu padaku dengan harga murah. Dengan begitu, kerugianmu bisa berkurang. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Apa katamu? Maksudku, sampai Huanyu benar-benar bangkrut, aku tak akan menjual Huanyu padamu. Lin Shen, ini bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Jika harga saham Huanyu tidak punya kredibilitas di bursa, itu seperti lubang tanpa dasar. Kita punya uang, tapi tak akan cukup untuk mengisinya. Dengarkan, kamu bahkan belum sepaham pacarmu. Lin Shen, walau aku tak tahu kenapa tiba-tiba kamu jadi sangat kaya. Tapi ku ingin katakan, uangmu pasti tidak tak terbataskan. Lebih baik lepaskan perusahaan itu lebih awal. Simpan uangmu, nikmati hidup. Dengan pacarmu. Bagaimana jika kukatakan uangku memang tak terbatas? Kurasa kau sekarang bukan sebaiknya lepaskan perusahaanmu. Pergi ke rumah sakit jiwa periksa otakmu. Masih bilang tak ada habisnya. Wangshi Group kami tak berani bicara seperti itu, kau pantas? Bagaimanapun juga, aku tak akan jual perusahaan padamu, apalagi hanya melihat mereka terjun ke lubang api. Aduh. Kalian semua dengar ya, ini bukan Wang Xiao tak kasih kesempatan. Tapi bos baik kalian tak mau kalian hidup nyaman. Lewat kesempatan ini, tak ada lagi kesempatan lain, akhirnya. Kalian baik-baik saja ikuti bos, baik kalian minum angin utara saja. Hahaha. Bos Lin, saya mohon, jual saja Huanyu. Kau kaya dan berkuasa. Kehilangan Huanyu tak masalah bagimu, bagaimana kami. Saya masih punya 3 anak dan 4 orang tua untuk dihidupi. Tanpa pekerjaan ini kami benar-benar harus minum angin utara. Ya Bos Lin, kasihanilah kami jual Huanyu. Ibu saya masih di rumah sakit menunggu saya bayar biaya pengobatan. Saya tak bisa hidup tanpa uang, Bos Lin. Ngapain minta dia? Dia sengaja? Biar kita nggak dapat duit, enggak ada kerjaan. Nanti dia bisa ngetawain kita. Dengar ya, Bos Lin. Nyawaku emang enggak berharga. Kalau hari ini kamu enggak jual perusahaan ke Wangshi, jangan harap bisa pergi dari sini. Gimana Lin Shen? Masih mau nekat? Siapa bilang aku nekat? Aku kan bukan si Wang Chong, gampang banget dipancing ngeluarin 5 miliar. Kamu? Aku Lin Shen, enggak pernah berperang tanpa persiapan. Bagaimana kalau aku bilang, proyek Chengnan itu, bisa ku selesaikan? Karyawan yang lembur lebih dari 1 minggu, uang lemburnya akan dibayar menurut aturan baru, 3 kali lipat. Wali kota juga nonton video ini ya? Iya. Pemuda memang hebat. Kerja 4 hari libur 3, gaji 2 kali lipat. Ini hal yang enggak bakal dilakukan bos-bos jahat seumur hidup.
Iya, karena inilah video ini jadi viral di internet. Sekarang semua orang pengen kerja di Zonghai, di perusahaan ini. Xiao Li, tolong siapkan. Aku harus ketemu langsung dengan orang berbakat seperti ini. Siap. Bagaimana kalau ku bilang, proyek Chengnan itu bisa kuselesaikan? Berdasarkan apa, Lin Shen? Apa kamu pikir hanya karena punya uang? Uang receh itu? Kamu pikir berbisnis semudah menghabiskan uang? Proyek pengembangan Chengnan, tanpa tambahan 10 miliar. Lubangnya takkan tertutup. Dan meskipun kamu punya 10 miliar, saham Huanyu, tanpa insiden khusus takkan naik lagi. Wang Shao, jangan buang waktu dengannya. Dia jelas sampah yang tak tahu apa-apa. Dengan penurunan saham Huanyu sekarang ini, dalam 5 menit, pasti henti turun. Nanti, proyek lain Huanyu juga pasti bermasalah. Huanyu sudah hampir cangkang kosong. Belum akhir. Masih ada kesempatan. Tunggu dan lihat saja. Kenapa bisa begini? Hahaha. Lin Shen, hari ini kamu benar-benar tunjukkan arti mempermalukan diri. Tadi tak setuju jual. Sekarang bilang bisa selamatkan proyek Chengnan. Aku kira kamu punya kemampuan. Cuma badut receh. Lin Shen terus saja menunda. Tunggu sampai saham Huanyu teknologi kalian benar-benar tembus batas bawah, orang-orang ini, satu pun tidak akan bisa masuk Wangxi Group. Ah sial. Kenapa sekarang justru ada masalah? Kalau edisi khusus super diskon berlapis bermasalah, maka... Bos Lin, aku minta tolong jual saja Huanyu Teknologi. Kalau tidak, aku dan keluargaku benar-benar akan terpaksa tidur di kolong jembatan. Bos Lin, kami ini cuma rakyat biasa. Bekerja cuma untuk cari nafkah. Jangan jadikan kami bahan lelucon. Lin Shen, aku tahu kamu bisa selesaikan ini, tapi mereka tidak bisa menunggu. Bagaimana kalau kita? Baik. Aku setuju. Naik. Saham Huanyu Teknologi tidak hanya tidak jatuh ke titik terendah, malah naik ke titik tertinggi. Apa? Saham Huanyu Teknologi tidak hanya tidak jatuh ke titik terendah, malah langsung naik ke puncak. Bagaimana mungkin? Saham Huanyu Teknologi, bagaimana mungkin bisa naik kembali? Bagaimana caramu bekerja? Tidakkah kamu sebarkan kabar tentang proyek Chengnan yang gagal? Tidak kamu sebarkan? Saya sudah menghubungi teman media yang paling terpercaya. Tidak mungkin. Kalau begitu, lihatlah mengapa harga saham Huanyu bisa naik kembali. Saya. Biar saya jelaskan, mengapa harga saham Huanyu bisa naik kembali. Ini adalah wali kota Zonghai Shi Baifang. Wali kota Zonghai Shi. Tante Bai, kenapa Anda datang ke sini? Kalau saya tidak datang, orang-orang mungkin mengira Zonghai Shi dikuasai oleh keluarga Wang. Tante Bai, apa maksud Anda? Keluarga Wang kami selalu sangat menghormati Anda. Memainkan harga saham, memaksa dan menyuap, mengeksploitasi karyawan tanpa batas. Inikah cara keluarga Wang menghormati saya? Kalau tidak menghormati, apakah malah akan membuat Zonghai Shi kacau? Tidak. Tante Bai, dengarkan penjelasan saya. Semua ini gara-garanya. Semua ini gara-gara Lin Shen sok pahlawan di sini sampai jadi begini. Tuan Wang. Siapa yang benar, siapa yang salah? Jangan-jangan kamu pikir ruang rapat ini tidak ada CCTV? Begini saja, sekarang aku ambil rekaman untuk wali kota. Kamu. Sudah Wang Kong sampaikan pada ayahmu agar dia berhati-hati. Kalau tidak, beberapa proyek Wangxi yang berjalan harus dipikir ulang. Baik. Lin Shen, kamu lagi. Sering rusak rencanaku. Tunggu saja. Tuan Wang, tunggu aku, Tuan Wang. Pergi sana. Aduh. Jangan. Anda Lin Shen kan? Wah, wali kota kenal saya. Bukan cuma saya sekarang di Longguo, banyak yang kenal Anda. Longguo? Jangan-jangan, wajah tampanku ini akan ketahuan? Lihat ini. Karyawan yang lembur lebih dari seminggu. Uang lemburnya dibayar menurut peraturan baru 3 kali lipat. Itu kan ucapan saya saat reformasi peraturan di Huanyu. Video inilah itu. Wah. Sekarang, sudah 300 juta tayangan. 300 juta. Maksudnya, saham Huanyu juga karena ini? Benar. Saham Huanyu awalnya karena proyek Chengnan rantai dananya putus, nyaris jatuh bebas. Tapi tak disangka, setelah lihat video ini, investor percaya lagi pada Huanyu.
Ini mungkin sesuai pepatah. Pahlawan rakyat tak boleh dibiarkan mati kedinginan. Kamu, inilah yang sesuai harapan rakyat. Ah, Pak Wali Kota, pujiannya berlebihan. Saya hanya dulu pekerja biasa. Reformasi ini cuma balas dendam, Tidak sehebat yang Bapak bilang. Sudahlah. Saya kesini pertama ingin ketemu. Kedua, agar kamu tak khawatir. Soal investasi Chengnan, waktu tender dulu. Tak disangka Wang Shi berkomplot dengan keluarga lain untuk mengambil alih Huanyu. Sekarang pemerintah kota mengadakan lelang ulang untuk Huanyu. Proyek ini bisa dilanjutkan. Benarkah Huanyu tidak akan bangkrut? Jangan ngomong sembarangan. Huanyu tidak akan bangkrut, bahkan akan lebih sukses. Kalau proyek Chengnan berjalan baik, Huanyu pasti bisa masuk jajaran perusahaan top di Zonghai. Bagus sekali. Akhirnya tidak perlu terpaksa pergi ke Wangshi Group. Kalau bukan demi bertahan hidup, siapa mau ke tempat yang tidak menghargai manusia itu? Bos, janji Anda soal naik gaji dan libur 3 hari masih berlaku? Tentu saja. Selama aku masih di Huanyu, janjiku tetap berlaku. Lin Shen. Tuan Lin, apa perasaan Anda sebagai pengusaha sukses termuda di kota Zonghai? Bagaimana perasaan Anda? Ini. Tuan Lin, usulan Anda libur 3 hari dan gaji 2 kali lipat, tidak takut mengganggu rekan bisnis lain? Soal ini? Sudah cukup. Tuan Lin, apakah benar Anda dikhianati oleh putra Wangshi Group? Apakah benar, Tuan Lin? Apakah benar Anda dikhianati oleh putra Wangshi Group? Apakah benar? Bukan apa-apa maksudnya dikhianati itu apa? Kami kan putus dengan baik-baik, putus damai tahu? Tuan Lin jawab pertanyaan kami dong. Bukan iya, putus damai-damai. Aduh, Lin Shen, kenapa kamu? Kamu baik-baik saja, mau pergi ke rumah sakit? gak apa-apa, gak usah kaki. Maaf ya. Aduh, bukan maksudku, kamu kan pelayan tingkat tinggi, gak bisa lebih lembut. Tingkat tinggiku itu spesialis tempur, tahu? Lagi pula dengan wartawan nakal itu ngomong apa lagi? Jelas-jelas dikhianati bilangnya putus damai gengsi doang. Bukan. Ciksu. Setidaknya aku sekarang bos perusahaan. Kalau ketahuan aku dikhianati, malu banget dong, bisa-bisa pengaruhi bursa saham. Kamu kan sekarang kesayangan wali kota Zonghai dia, sampai beri kamu penghargaan pengusaha berprestasi. Besok lusa bawa kamu ikut pertemuan pengusaha. Investor berebut beli sahammu nggak keburu, dan lagi asistennya matanya selalu menatapmu. Xiao Jin. Jangan-jangan kamu cemburu sama dia? Aku tidak siapa yang mau makan itu cuka sekretaris kecil. Bukan siapa yang cemburu padamu. Tuan Lin, hubungan kita cuma majikan karyawan, jangan berpikir macam-macam ya. Oh ya? Ketua kelas. Si Sujin itu langsung kabur turun mobil, nggak tahu larinya kemana. Lin Shen. Ketua kelas, kenapa tiba-tiba ingat memanggilku keluar? Kita kan sudah lulus bertahun-tahun lalu. Kenapa masih panggil aku ketua kelas? Kalau kamu nggak keberatan, panggil saja Wei Wei mulai sekarang. Wah, aku ini sudah kebiasaan. Oke, mulai sekarang aku panggil kamu Wei Wei. Orang yang berpisah 3 hari harus dilihat dengan mata baru. Tak kira sekarang kamu sudah jadi pengusaha sukses. Aku cuma beruntung saja, bukan apa-apa. Aku ingat waktu di sekolah dulu kamu yang paling menonjol. Lin Shen. Kamu pasti bisa merasakan perasaanku kan? Li Wei suka Lin Shen. Kalau Lin Shen, Aku suka kamu. ya iyalah. Orang seperti Lin Shen hanya Li Wei yang pantas untuknya. Kak Ketua, aku bukan. Ketua. Apa selama ini di hatimu? Aku selamanya cuma seorang ketua kelas? Bukan itu maksudku. Wei Wei. Sebenarnya kamu gadis yang baik. Aku sudah ada orang di hatiku, jadi... Apa gadis yang kamu bawa ke pesta itu? Ya, dia. Xiao Jin. Mana dia? Dikirim pesan juga nggak dibalas. Dia pindah.
Dasar anak ini, mau pergi harusnya bilang dong. Hahaha, kalau mau nyawanya selamat, cepat ke sini. Xiao Jin, Wang Chong, apa maumu sebenarnya? Mau apa? Lin Shen bikin aku 2 kali gagal menyelesaikan tugas yang ayah berikan. Ayahku sekarang sudah punya pikiran untuk mewariskan harta ke adikku. Kamu pikir aku mau apa? Kalau begitu serang saja adikmu, kamu habisi kami, bukannya tetap adikmu yang mewarisi harta. Hahaha. Kamu pikir aku nggak mau? Kalau ayah tahu aku mau serang adikku, dia pasti nggak bakal lepaskan aku. Tapi kalian, pada dasarnya cuma 2 orang. Kalau kubunuh kalian, ayah pasti puji aku. Tegas dan berani. Keluarga Wang gila semua. Tidak. Aku tak boleh biarkan Lin Shen datang. Masa depannya cerah. Wang Kong, cepatlah kalau mau bertindak. Lin Shen takkan datang. Aku cuma pembantu rumahnya. Dia takkan ambil risiko. Benarkah? Tapi kau lebih penting. jangan bergerak. Aku diam. Lin Shen bodoh. Ini jelas-jelas jebakan. Kenapa kau datang? Cepat pergi. Jangan urus aku. Kau kena jebak karena aku. Mana mungkin aku tinggalkan kau? Bodoh. Aku datang. Katakan, apa maumu? Pintar kau tak bawa orang. Ini wilayah keluarga Wang. Kalau bawa orang, langsung kubunuh dia. Apa maumu? Mau apa? Lin Shen, kau cuma orang rendahan yang baru bangkit, seekor semut. Tapi berulang kali kau hancurkan rencanaku. Kau tak mati. Aku tak bisa tidur. Sekarang, ku beri 2 pilihan. Bunuh diri. Atau ku bunuh dia. Bukankah kau hanya mau nyawaku? Baik. Ambil. Lin Shen jangan. Ini salahku. Karena aku keras kepala. Kukira kau sudah punya leeway, jadi tak butuh aku lagi. Makanya aku pergi dari rumahmu, lalu diculik Wang Chong. Kau tak boleh mati untukku. Aku yang seharusnya mati. Sujin. Kau ingat tidak? Dulu aku pernah bilang, aku suka cewek yang lembut dan imut. Aku tahu. Makanya aku kasar. Dan tak imut sama sekali. Kau makin tak boleh mati untukku. Kau harus cari cewek yang kau suka. Tapi itu dulu. Apa? Bukan maksudku, tapi kalian berdua kapan selesainya? Diam kau. Diam kau. Orangnya hampir mati. Kau masih tak izinkan dia tanya jelas sebelum mati? Lanjutkan. Dulu aku pernah bilang, aku suka cewek yang lembut dan imut. Tapi sekarang, aku suka cewek yang bisa berkelahi. Dan suka kekerasan. Terima kasih, Sujin. Lin Shen. Hei, dia sudah selesai bicara. Eum. Lin Shen. Cepat bertindak. Lin Shen. Kau ngapain? Percaya tidak, aku bunuh dia sekarang? Tidak percaya. Karena bantuanku sudah tiba. Apa? Ya. Ini tak mungkin. Aku baru lihat monitor, jelas tak ada yang datang. Itu karena super diskon berlapisku sudah lama aktifkan layanan kirim instan. Kirim ke otoritas. Aku sudah bicara dengan wali kota. Kali ini, Wang Chong. Ayahmu pun tak bisa selamatkanmu. Lin Shen, aku ini putra sulung Wangshi. Kau tunggu saja. Kamu baik-baik saja. Kamu cukup pintar. Bagaimana kamu tahu? Aku sengaja mengulur waktu. Mengulur waktu? Aku tidak tahu. Aku hanya ingin mendengar kamu menyelesaikan ucapanmu. Betapa banyak cinta yang bisa terulang? Tadi. Apa kamu sedang mengulur waktu? Atau itu? Sungguhan. Maksudku. Aku suka gadis yang bisa berkelahi dan suka kekerasan. Kalimat itu benar. Bagaimana dengan Li Wei? Itu cuma teman sekelas. Ini
sudah ingin kuberikan padamu sebelum datang ke sini. Buka dan lihatlah. Cincin? Sujin, jadilah pacarku. Aku mau. Di sini. Ah, pulang. Wah. Hari ini, seragam pelayan edisi terbatas kembali. Bukannya semalam. Sudah kau lihat? Oh iya, hari ini kan, pertemuan pengusaha. Iya, benar. Hari ini katanya, Sekretaris Kota Jing juga datang. Apakah Wang Shi juga akan hadir? Pertemuan pengusaha. Tentu, bagaimanapun Wang Shi adalah keluarga paling senior di Zonghai. Acara seperti ini, mereka tak akan absen. Tapi, jangan khawatir. Kita didukung wali kota. Mereka tak berani berbuat macam-macam. Dilarang masuk. Ah, Dasar mulut sial. Sekarang wali kota benar-benar ada urusan. Di telepon pun tak bisa dihubungi. Tanpa janji dari wali kota, kalian tak boleh masuk. Sekarang kalian tunggu di luar sampai wali kota kembali. ya ampun. Bisa tidak memberiku diskon super berlapis wali kota? Aduh. Pak, kami benar-benar diundang wali kota untuk pertemuan pengusaha. Tolonglah, hehe. Pengusaha apa? Pengusaha. Apa? Pengusaha apa lagi? Perusahaan. Sudahlah, Pak. Lebih baik saya tunjukkan video ini. Lihat, ini video yang paling viral belakangan ini. Nah, ini orangnya. Kami benar-benar datang untuk pertemuan pengusaha. Izinkan kami masuk. Benar, hanya dia. Lihat kan? Tidak, tetap tak boleh masuk. Kenapa tidak? Ini, Pak, tolong jelaskan, Pak. Pura-pura tidak tahu. Itu tak ada gunanya. Pura-pura tidak tahu. Itu tak ada gunanya. Tentu saja karena kau sama sekali tak pantas di pertemuan pengusaha ini, Lin Shen. Tak kusangka, kau berulang kali menghina keluarga Wang, dan kau bahkan memasukkan anakku ke penjara. Berani sekali kau berdiri di sini. Wang Chong jelas kalah, lalu marah karena malu. Sebagai ayahnya, bukankah seharusnya mendidik anak sendiri, malah mengancam di sini, Lin Shen? Keluarga ini benar-benar sama saja. Anak muda zaman sekarang sungguh tak tahu sopan santun. Berani bicara seperti itu pada orang tua. Orang seperti ini bisa terpilih sebagai pengusaha berprestasi? Benar juga. Siapa tahu dia main belakang seperti apa. Kurasa sih, wali kota juga tak suka padanya. Kalau tidak, mana mungkin sampai pintu gerbang pun tak bisa masuk. Kami beberapa punya perjanjian dengan wali kota. Kau kira kami sama sepertimu, anak muda seperti ini? Kami sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia bisnis. Figur penting yang dikenal luas. Mana mungkin ada orang yang tak kenal kami? Silakan. Direktur Wang, kita masuk dulu. Rapat penting. Bocah ingusan itu, lain waktu saja Bapak bereskan. Ayo. Menurutmu mereka bisa masuk? Menurutku sih. Jangan main tangan. Tanpa perjanjian wali kota, tak seorang pun boleh masuk. Tanpa perjanjian wali kota, tak seorang pun boleh masuk. Pak Satpam hebat, keren banget. Bapak tua licik. Kau tahu siapa aku, berani menghalangiku di sini. Siapa kau? Bagi saya tak ada urusannya. Saya hanya tahu, tanpa perjanjian wali kota, kau raja sekalipun tak saya izinkan masuk. Pak Wang, tenang dulu. Jangan biarkan anak muda itu menertawakan kita. Hari ini tamu dari Jingxi sudah datang. Kita harus segera naik ke atas. Aku sudah tahu orang sepertimu. Kamu cuma mau uang, kan? Angka dicek ini? Isi sesukamu. Cepat minggir dari jalan. Orang seperti ini bisa jadi pengusaha teladan. Bahkan hal-hal dasar seperti sopan santun saja tidak paham. Masih ada waktu berdebat dengan satpam. Paling tidak kamu tahu diri. Ambil uangnya, lalu minggir. Jangan menghalangi. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Itu uang yang tidak bisa kamu dapatkan seumur hidup. Pak Tua. Bagaimana bisa ada orang sepertimu di dunia? Apalagi yang mau dikatakan, kurasa dia sengaja mencari masalah dengan kita. Dia cuma seorang satpam, sampah kelas bawah, yang biasanya tidak mungkin bertemu denganku. Hari ini akan kuberi pelajaran. Agar kamu tahu, akibat mengusik orang yang salah.
Sekarang, segera kirim orang ke sini, Pak Tua. Sepertinya umurmu sudah cukup panjang, bocah. Berani-beraninya merebut teleponku. Orang-orang sepertimu, cara bertindakmu benar-benar sama saja. Ketika ada masalah, pertama coba disuap dengan uang. Kalau tidak berhasil, baru ancam. Hah? Kamu tahu apa? Waktu kami beberapa orang ini sangat berharga. Cuma 1 menit itu berarti puluhan juta kerugian. Orang tua ini, pantas dia berdiri di sini buang-buang waktu kami. Buang waktu? Bapak ini cuma jalankan aturan. Justru kalian, satu persatu, andalkan duit dan kuasa, lalu sombong. Ketika ada hal tak sesuai, langsung ancam dan sogok. Terus kenapa? Kami berlima menguasai 80% kekayaan Zonghai. Wali kota Baifang pun harus hormat pada kami. Apalagi, dia cuma satpam. Kami ancam dan sogok. Itu buat kebaikannya. Tapi, ada orang, hidupnya memang sial. Bahkan satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk mengubah kelas sosial tak bisa dipegangnya. Ngapain buang-buang kata? Kalau bukan karena pejabat tinggi dari ibu kota hadir, kami tak pantas bawa banyak orang. Mana mungkin dia, cuma satpam, bisa halangi kami. Aku sudah panggil orang, biar dia dapat pelajaran yang berkesan. Berani lawan kami. Hari ini, tak ada yang bisa selamatkanmu. Panggil orang. Coba tanya Bos Wang. Bagaimana anaknya bisa masuk bui? Itu sampah kecil memang tak berguna. Ku beritahu. Tapi kalau anak muda ini cari masalah hari ini, maka aku akan hitung semua utang lama dan baru bersamamu. Bagus, lihat saja nanti siapa yang masuk ruang gelap temani anaknya sendiri. Bukan aku nanti kamu masuk ruang gelap temani anakku, kalian main saja berdua. Oh ya? Kalau begitu lihat saja akhirnya siapa yang tertawa terakhir. Yang tertawa terakhir selalu aku. Dia, untuk orang tua sepertiku, melakukan ini, setimpalkah? Dia bukan cuma untukmu. Dia sudah lama tidak suka mereka. Manusia merencanakan, Tuhan menentukan nasib di tangan Tuhan. Jelas-jelas mengandalkan keuntungan zaman. Masih merasa diri lebih unggul. Seolah dunia milik mereka. Ribut apa? Tidak tahu ini tempat apa? Kami ribut. Karena satpam ini tidak masuk akal. Pertemuan pengusaha segera dimulai. Jika kami tidak hadir, lihat wali kota Bai bagaimana. Biarkan mereka masuk. Nanti aku urus kamu. Lin Shen ini, hei, cukup menarik. Wali kota juga mendukungnya. Pimpinan lanjut. Tidak, karena sudah ada bibit, kami orang tua harus bergerak. Kamu antar aku temui wali kotamu. Aku mau bicara dengannya. Selanjutnya, masalah rencana investasi 100 miliar. Ya. Bagaimana? Yang dari Jingxi sudah datang? Belum. Tidak masuk akal. Keluarga Wang kami, setidaknya adalah yang terdepan dari 5 keluarga besar di Zonghai. Pejabat dari Jingxi itu tidak menyambutku sudah biasa. Tapi Baifang itu apa lagi? Berdasarkan apa dia menyuruh satpam menghalangiku di luar? Direktur Wang, bagaimanapun juga Baifang adalah kepala kota Zonghai. Kita berbisnis di Zonghai, pasti harus menghormatinya. Tapi, jika bisa menjalin hubungan dengan pimpinan Jingxi, nanti Baifang itu, bukankah tetap harus dengan patuh tunduk pada kita? Kata-katamu benar. Kalian dengar kabar. Pejabat dari Jingxi itu kali ini datang ke Zonghai. Selain menghadiri pertemuan pengusaha, juga membawa proyek investasi miliaran. Proyek ini, jika bisa kita dapatkan, nilai pasar masa depan paling tidak naik 2 kali lipat. Bahkan ada kesempatan berkembang ke Jingxi. Aku juga dengar soal ini. Investasi ini, kita masing-masing tunjukkan kemampuan. Siapapun yang mendapatkannya, yang lain. Jangan sampai marah, ya. Wah, Lao Li. Siapa yang tidak tahu beberapa hari lalu kau ke luar negeri, habiskan beberapa ratus juta, membeli lukisan asli Wu Daozi, untuk dihadiahkan ke pejabat Jingxi itu. Tampaknya kali ini kau sangat yakin mendapatkan investasi ini. Pura-pura saja. Kamu, Wang Chengye, bukankah kau juga sudah mengeluarkan banyak uang untuk menyiapkan lukisan kuno? Dan kalian semua, siapa yang tidak mempersiapkan diri sepenuhnya untuk meraih investasi 100 miliar ini? Sekelompok rubah tua licik. Dunia bisnis bagaikan medan perang, semuanya demi keuntungan. Lagi pula, hanya dengan hadiah kecil seperti ini, bisa ditukar dengan investasi 100 miliar. Mengapa tidak dilakukan? Sayang sekali lukisan kuno itu. Lukisan kuno itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh sembarang orang. Benar katamu. Direktur Lin, kau kan juga bos Huanyu Teknologi. Ini, pengusaha terkemuka Zonghai. Masa lukisan kuno saja tidak bisa dapat? Ahahaha.
Aku bisa beli, lalu bagaimana? Tidak bisa beli, lalu bagaimana? Kalau semua hanya demi keuntungan, tanpa berpegang pada prinsip sama sekali, lebih baik aku tidak melakukannya. Ayo kita pergi. Para pengusaha sekalian, tunggu. Bukankah orang tua ini satpam tadi? Kenapa dia bersama wali kota? Pemimpin menyamar jadi satpam untuk mengamati kalian semua, para pengusaha Zonghai. Bagaimana karakter kalian? Tak disangka. Kalian masing-masing di permukaan berpura-pura mulia dan angkuh. Di balik layar ternyata begitu hina. Bagaimana bisa, Satpam tadi, ternyata pemimpin dari Jingxi. Direktur Wang. Untungnya, aku tak terlambat, kan? Anda benar-benar pemimpin. Bagus. Tujuan utama kedatanganku ke Zonghai kali ini adalah mencari seorang pengusaha dengan karakter terbaik untuk berinvestasi di Jinghai. Makanya aku pakai cara ini. Barusan, aku agak mempersulitmu aku. Minta maaf. Ah, jangan. Pemimpin, aku memang tidak punya janji dengan Jing Shou. Anda hanya melakukan tugas Anda saja. Kakek Meng, lihatlah, apa ku bilang, karakter Lin Shen ini benar-benar nomor 1. Dialah orang terbaik untuk mengambil alih proyek investasi triliunan di Jingxi. Bai Fang, kau melindungi Lin Shen ini. Jangan keterlaluan juga. Siapa yang tak tahu Huanyu teknologi milik Lin Shen? Hanya perusahaan teknologi kelas 2. Baru saja hampir bangkrut karena rantai dana putus. Berdasarkan apa dia dapat, investasi triliunan ini? Kakek Meng, tadi di luar, kami beberapa memang banyak bersalah. Tapi kami adalah pengusaha paling maju di Zonghai. Proyek ini, kami calon terbaiknya. Benar. Dia anak muda. Mana tahu cara menghasilkan uang? Kakek Meng, berikan proyeknya padaku. Aku jamin. Setahun kemudian, akan kasih Anda bagi hasil 5%. Tidak. 10%. Ini. Kau bilang, setahun kasih aku bagi hasil 10%, keuntunganmu minimal 30%. Aku ini penasaran, dari mana datangnya keuntungan sebanyak itu? Jangan urusi itu. Asal uangnya siap. Pasti ada 100 cara. Karena itulah, proyek ini tidak bisa diserahkan ke tangan kalian. Mengeksploitasi karyawan, menindas rakyat, kalian untung besar. Tapi mereka bagaimana? Karena justru berkat mereka, kalian bisa seperti sekarang. Saya umumkan, proyek investasi ratusan miliar ini akan diserahkan kepada Huanyu Teknologi. Bocah bodoh, ngapain masih bengong? Cepat tanda tangan. Pimpinan, saya. Sudah. Tidak usah banyak bicara lagi. Saya bukan hanya memandang baik kemampuanmu. Yang terpenting, kau harus paham, air bisa mengapungkan perahu, juga bisa menenggelamkannya. Hanya yang menguntungkan rakyat biasa, barulah benar-benar pengusaha yang dicintai rakyat. Kuharap kau tidak mengecewakan kepercayaanku. Tenang, pimpinan. Saya pasti tidak akan membuat Anda kecewa. Jangan kira ucapan kalian tadi tidak kudengar. Lin Shen adalah orang pilihanku. Jika dia mengalami masalah di Zonghai, jangan salahkan aku. Ya, mati mesin. Kita pergi, kita mundur. Dadah. Semangat, anak muda. Aku mendukungmu. Teh. Lin Shen, bos besarku. Jangan-jangan kau jadi linglung karena 100 miliar ini? Sujin. Ayo kita menikah. Menikah? Bukankah ini terlalu cepat? Naik jabatan, gaji naik, jadi CEO. Menikahi wanita cantik kaya, mencapai puncak kesuksesan. Aku tinggal satu langkah. Untuk mencapainya, kamu. Aku. Kamu tidak mau. Tidak apa, sebenarnya aku. Tidak, aku mau. Tapi kalau aku mau menikahimu, adikku harus setuju dulu. Adik.
Kamu siapa? Kenapa kamu di rumahku? Aku peringatkan, aku belajar bela diri sejak kecil. Kalau kamu berani macam-macam, aku habisi kamu. Aku habisi kamu. Bukan, ini aku. Hahaha. Lin Shen, kamu. Rambutmu kenapa jadi begini? Kamu diganggu orang. Berani ganggu prianya Sujin? Cari mati. Enggak. Aku tidak diganggu. Aku cuma mau berpenampilan rapi. Tidak apa-apa. Tiba-tiba ganti gaya rambut. Aku agak tidak mengenali. Bukannya kamu bilang adikmu suka pria yang terlihat liar? Aku cuma mau berpenampilan sedikit rapi, agar adik iparku berkesan baik, matanya berbinar. Kamu menikah denganku, bukan kencan buta dengannya. Baik. Sudahlah, dia mungkin sudah hampir sampai restoran. Tak sempat ganti gaya rambut pakai ini saja, ayo pergi. Kamu bukan hadiah itu hadiah. Xiao Jin kamu pegang. Idolaku tampan sekali. Andai aku juga bisa kerja di Huanyu baguslah. Hanya pria seperti idolaku yang tampan, kaya dan lembut, cocok untuk aku dan kakak. Aku penasaran seperti apa orangnya. Bisa membuat kakakku yang galak itu tiba-tiba ingin menikah. Tidak boleh, kakakku selalu polos. Kecuali idolaku. Kalau bukan, aku suhe satuku bunuh satu. Tidak akan kuizinkan bajingan-bajingan itu berhasil. Kak. Kiao He, lama tak jumpa kamu kurusan. Humph. Kamu juga tahu kita bersaudara sudah lama tak bertemu. Ada pacar, lupa adik. Mana pacarmu? Bukannya katamu hari ini datang bersamanya? Dia pacarku. Dia. Si cowok liar ini. Ya. Halo adik ipar. Namaku Lin Shen, pacar kakakmu. Adik ipar. Kapan aku setuju kakakku menikah denganmu? Jangan sok akrab. Duduk. Oh, Hei, Memanggilku apapun percuma saja, aku tak mungkin setuju kalian berdua menikah. bukan. Kak, kamu meski belum pernah pacaran, tapi setidaknya pernah lihat pria kan? Barang langka seperti ini. Aku di toko antik mencari setahun belum tentu dapat satu. Kenapa kamu tetap memilih dia? Lin Shen, dia kali ini memang belum siap. Tapi hei, perasaan aku dan dia benar-benar sudah kami pertimbangkan matang. Bibi. Iya, aku dan kakakmu benar-benar tulus. Tulus. Dengan kakakku yang seperti ini, orang yang tulus padanya banyak sekali. Kamu yang mana? Jangan bicara begitu pada Lin Shen. Oke. Tidak bisa. Tak sangka kakak ternyata otak cinta. Harus menjauhkannya dulu. Kak, aku haus. Beliin aku susu teh di sebelah ya. Ini kan ada anggur. Kakak baikku. Beliin aku segelas saja dong. Tapi... Tak apa, pergilah, aku di sini. Baiklah, aku cepat kembali. Tenang. Oke. Itu. Kakakmu pergi. Katakan saja langsung. Bagus kamu paham, tapi hanya dengan ini. Kamu jangan harap aku setuju menikahkan kakakku denganmu. Kakak, kalau ada yang tidak kamu sukai dariku, langsung katakan. Jangan langsung dari awal. Menyangkal semua. Masalah. Kecuali rambut. Kami yatim piatu sejak kecil. Sejak kecil kami saling bergantung. Walaupun kakakku biasanya galak dan suka memukul, tapi aku tahu, pikirannya sederhana. Tapi kamu ini, tampak licik. Pandangannya pendek, sekilas terlihat banyak pikiran. Kakakku takkan sanggup menanganinya. Jadi aku tidak mungkin setuju kalian berdua menikah. Apalagi, kamu tidak punya pekerjaan tetap. Apakah nantinya ingin kakakku menghidupi keluarga? Bukan kakak kamu. Dari mana kamu tahu? Aku tidak punya pekerjaan tetap. Ini sulit dilihat. Sekarang, perusahaan di Zonghai kecuali Huanyu karyawan perusahaan lain wajahnya lesu karena dieksploitasi. Tapi kamu tidak hanya berseri juga punya waktu untuk merapikan rambutmu. Ini kebetulan sekali. Kebetulan aku juga bekerja di Huanyu. Kamu di Huanyu? Jangan bercanda, bagaimana bisa kamu dengan idolaku di perusahaan yang sama? Huanyu sekarang adalah semua pekerja di Zonghai tempat yang didambakan. Bagaimana mungkin begitu mudah untuk masuk? Berbohong saja tidak bisa buat draft. Idolamu juga di Huanyu. Bagaimana aku tidak ingat Huanyu punya tipe liar karyawan pria? Tentu saja kamu tidak pernah lihat yang viral di internet video itu, kan? Begitu bos Huanyu bertindak idola muda viral, semua menjadi masa lalu. Sekarang, banyak orang menganggap bos Huanyu sebagai idola baru. Bukan, siapa idolamu?
Bos Huanyu, apakah kamu juga merasa Bos Huanyu sangat tampan? Halo, perkenalkan kembali identitasku. Aku adalah bos baru dari Huanyu. Kamu bilang kamu siapa? Bos baru Huanyu? Hah? Nggak tahu diri. Nama idola saya, bisa kamu tiru. Percaya nggak saya suruh sekarang, kakak saya putus dengan kamu. Bukan, saya nggak apa-apa. Ngapain tiru sendiri? Saya sungguh, bos baru Huanyu. Kamu bilang, saya harus gimana, baru kamu percaya? Kamu sendiri bilang. Berani tiru idola saya, lihat saya bikin kamu sengsara, Karena kamu bilang, kamu bos Huanyu, kamu nggak keberatan kasih saya beberapa barang. Ini nggak masalah. Bilang, mau apa? Pura-pura, nanti kamu bakal nangis. Maka saya nggak sungkan, saya mau 10 tas mewah. Ini ternyata benar. Nggak, lanjut. Saya akan habisin uang pria baik ini, semua uangnya, perhiasan mewah. Pakaian desainer. Bagaimana mungkin, bahkan model terbaru luar negeri, bisa dibeli? Nggak, lanjut. Anggur mewah, mobil sport mewah, villa pribadi. Bagaimana kalau besok lanjut? Nggak, saya nggak percaya. Bagaimana mungkin begitu kaya? Kamu kan bukan Huanyu. Bukan, saya bilang saya sungguh, bos baru Huanyu. Hei? Aduh. Kamu baik-baik saja, hei? Lin Shen adikku, dia kenapa? Jia. Dan barang-barang ini, ada apa sih? Aduh, rambut. Pelan-pelan saja, kakak dengar. Rambut. Rambut. Oh, aku tahu. Baik-baik saja. Idola. Benar-benar kamu, idola. Kalau gitu, pernikahan kakakku denganmu. Idola, kakakku kupercayakan padamu. Aku dan kakakku akan selalu mengikutimu. Kumohon, berikan aku pekerjaan di Huanyu, yang libur 3 hari, kerja 4 hari. Apa-apaan ini?